Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi dalam video pembelajaran tematik. Bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dimanapun kita belajar. Hari ini kita akan mempelajari tentang gaya. Namun sebelum kita mempelajari tentang gaya, mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dalam mempelajari materi tentang gaya. Mari kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Gaya, apa itu gaya? Gaya adalah suatu gerakan yang diberikan pada benda. Dapat berupa dorongan, tarikan, dan tekanan. Secara umum, gaya dibedakan menjadi dua, yaitu gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Seperti namanya, gaya sentuh adalah gaya yang dilakukan secara langsung antara yang memberi gaya dan benda yang dikenai gaya. Contohnya yaitu gaya otot, gaya yang berupa tarikan dan dorongan terhadap suatu benda yang dihasilkan oleh tenaga otot, baik oleh manusia ataupun hewan. Contoh pemberian gaya pada benda. Yang pertama adalah mendorong keranjang belanjaan. Yang kedua, menarik tali pada layang-layang. Gaya yang pertama adalah gaya dorong dan yang kedua adalah gaya tarik. Perubahan akibat gaya ada dua. Yang pertama adalah perubahan gerak benda dan yang kedua adalah perubahan bentuk benda. Perubahan gerak dapat kita amati pada gerobak pasir. Tukang bangunan menarik gerobak pasir. Gerobak pasir menjadi bergerak setelah ditarik oleh tukang bangunan. Perubahan gerak benda tidak hanya berarti perubahan dari diam menjadi bergerak, namun perubahan juga dapat berupa perubahan arah geraknya. Ustazah akan membahas yang pertama perubahan gerak benda. Macam-macam perubahan gerak benda yang pertama adalah menggerakkan benda yang diam. Benda yang semula diam dapat bergerak karena diberi gaya dengan cara didorong, ditekan, dipukul, ditarik, atau ditendang. Contohnya, mendorong keranjang belanjaan. Ini adalah gaya dorong. Yang kedua adalah gaya pegas. Apabila pegas ditarik, pegas akan merenggang dan jika ditekan, pegas akan memendek. Namun bentuknya dapat kembali seperti semula ketika tarikan atau tekanannya dilepas. Gaya yang dihasilkan oleh pegas untuk dapat kembali ke bentuk semula disebut gaya pegas. Perubahan gerak benda yang kedua adalah gaya pada benda yang sedang bergerak. Gaya yang diberikan searah dengan gerak benda, maka benda akan terus bergerak. Contohnya, sebuah bola bergerak ke arah utara. Jika kita memberi gaya ke arah utara, maka bola tersebut akan terus bergerak ke arah utara. Yang kedua, gaya yang diberikan berbeda arah dengan gerak benda, maka benda berubah arah geraknya. Contohnya,
Bola bergerak ke arah utara. Kemudian kita memberikan gaya ke arah barat. Maka bola tersebut berubah arah geraknya dari yang semulanya ke arah utara, maka dia berubah arah menjadi arah barat. Yang ketiga, gaya yang diberikan berlawanan arah dengan gerak benda. Maka benda akan berhenti bergerak. Contohnya, bola menggelinding ke arah utara. Kita memberinya gerak dorong ke arah selatan, maka benda tersebut akan berhenti bergerak. Perubahan gerak benda yang ketiga adalah gaya pada benda yang dimasukkan ke dalam air. Ketika beberapa benda dimasukkan ke dalam air, benda tersebut ada yang tenggelam, melayang, dan ada juga yang terapung. Kapal mainan dari kertas tampak terapung, sementara itu batu tenggelam. Menurut kalian, apa yang menyebabkan benda terapung atau tenggelam di dalam air? Benda yang dimasukkan ke dalam air bisa tenggelam, melayang, atau terapung. Selain berat dan ukuran, di dalam air terdapat gaya apung. Gaya apung adalah gaya yang membuat benda mengapung di permukaan air. Benda dikatakan terapung jika berat benda lebih kecil daripada gaya apung. Sedangkan benda dianggap melayang jika berat benda sama dengan gaya apung. Dan benda dikatakan tenggelam jika berat benda lebih besar daripada gaya apung. Perubahan akibat gaya yang kedua adalah perubahan bentuk benda. Gaya dapat merubah bentuk benda, contohnya kaleng. Kaleng, jika diberi gaya berupa tekanan, maka kaleng tersebut akan berubah seperti ini. Nah, berbeda kan bentuk benda kaleng yang sebelum diberi tekanan dan sesudah diberi tekanan. Contoh yang kedua, plastisin. Bentuk plastisin sebelum diberi tekanan seperti ini. Ketika diberi gaya berupa tekanan dan tarikan, maka plastisin tersebut akan berubah menjadi seperti ini. Ini merupakan bukti bahwa gaya dapat merubah bentuk benda. Alhamdulillah, kita sudah mempelajari tentang gaya dan perubahan akibat gaya. Jazakumullah khairan sudah menyimak video ini dengan baik. Tetap semangat dimanapun kita belajar ya. Dan nantikan video pembelajaran Ustazah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.